apa-apa. Gak apa-apa. Respon. Ya. Oke. Wiji. Aku wes nganu iki. Ora apa-apa, gua tak silent. Oh iya. Oke, selamat sore ya. Ini ya sore ya iki. Wanyep hati. Kali ini ada yang berbeda ini, yang biasanya kita nge-review atau kita sharing mengenai downdraft, melasung mesin dan lain-lain. Kali ini ada yang berbeda karena masih jarang banget Kak Dewi lagi pisan iki. Bongkar ini baru pertama kali ini bongkar mesin ini yaitu dari Honda, produknya Honda alias produknya Honda Vario 160. Wah, ini masih banyak yang belum mengupgrade. Nah, kali ini dilalah ono dari customer. Tadinya dia kirian terus ecu dan lain-lain. Nah, ini kali ini kita projectnya ini porting polish. Nah, ini kita porting polish kalian sedikit korek harian dari Vario 160. Walaupun standarnya mesti standarnya wis enak Mas, standarnya udah enak banget. Nah, tapi kali ini dia pengen dimaksimal gini karena keluhannya sebenarnya bukan masalah tarian dan lain-lain karena udah kirian dan ecu. Ini kali ini keluhannya kurang dowo nafasnya, jadi dia maksimal cuma 120 130 padahal sisinya 160. Nah, ini pengennya ini raketan tambah 10 dan akselerasinya nambah lagi nih. Toto angel juga sebenarnya karena pengennya masalah top speed ya, nanti kita usahain kali ini. Tapi ini kita bahas mengenai kondisi part-part yang ada di dalam Vario 160 ini karena masih banyak yang belum tahu, kita sendiri juga baru kali ini tahu. Nah, ini alangkah baiknya kita sharing nih ya, biar sama-sama tahu semua, sama-sama paham. Mungkin teman-teman yang sudah punya 160 Vario 160 ini bisa tahu nih, wah motorku jerone kok ngene, atau motorku dalamnya kayak gini nih dalemannya, atau spesifikasinya kayak gini ternyata ya gitu. Oke, kali ini kita mau mulai ulas dari head ya, dari head dulu, dari atas nanti kita ke bawah. Nah, ini headnya sudah kita lepas. Nah, nanti sudah ada spillnya waktu bongkar. Nah, mulai penataannya untuk Vario 160 ini dapat, ini bagian X-nya kita dari luar dulu. Ini yang dapat termostat, lalu ini yang dapat water pump. Oke, ini intake-nya, ini intake, exhaust, lalu ini lubang-lubangnya yang dapat termostat sama dari radiator, Oke, kurang lebihnya seperti ini mengenai sisi luarnya. Nah, ini dapat water pump-nya, gitu. Ini intake-nya, apa tadi sih, Oke, ini sekilas kayak head, bukan Matic ya, kayak headnya dari Sonic, CBR seperti itu, karena modelnya lonjong, gede. Kali ini Honda mengeluarkan upgradean dengan klep 4 nih ya. Biasanya Vario atau Matic-nya belum pernah, ini perdananya Honda mengeluarkan 4 klep atau 4 valve. Nah, ini di Yamaha sudah generasinya sudah 4 klep semua seperti NMAX Lexi, Aerox dan generasi Maxinya sudah klep 4. Nah, Vario mulai mengusung baru sekarang nih Honda pada Vario PCX 160 4 klep semua. Nah, ini tadi sisi luarnya seperti itu semua. Nah, ini dalam 4 klep ini ternyata ukurannya adalah dari kita ukur bareng-bareng nih Honda, dikira dobos atau dikira kecu. Nah, ini untuk ya, wah kayak ini melebu ya ini. Seluruh kurang geser loro. Innya terpantau 20. Nah, ini innya 20 mili gedenya, klepnya 20, lalu X-nya. Mari kita ukur bersama-sama.
ternyata 17. Nah, jika kompetitornya seperti NMAX Aerox yang sekarang itu ini hampir sama ya. NMAX Aerox le anyar iki 20,5 ya, kayak R15 ya. 20,5 pitulas sama ini. Cuma selisih 0,5. Jika Vario 160 ini klepnya 20-17. Tapi jika dibandingkan dengan NMAX atau Aerox yang old itu 19-17 masih unggul ini. Tapi jika dibandingkan dengan NMAX Aerox yang new, all new atau yang R15 series itu lebih tinggi mereka. KC 0,5 nih bagian innya. Kalau X-nya sama 17 semua. Lalu bentuknya juga ada berbeda untuk lubang portingnya. Ini sorry ini udah kita porting ya. Sebelumnya nggak kayak gini. Modelnya Love. Modelnya untuk exhaustnya Love. Nah, ini udah kita porting untuk korek hariannya. Dia melengkung seperti itu. Ini sedikit berhati-hati karena atas sama samping kanan jalur water jacket semua atau jalur radiator semua. Jadi mungkin teman-teman mekanik atau yang biasa morting atau mekanik yang mau morting ini harap berhati-hati. Nak kegedean sidik ini rawan bocor karena lubangnya ini melenduk ini. Ini bagian atas ini melenduk. Kemarin sudah kita raba dari atas ini, ternyata lubangnya ini bulat dan rawan atau tipis banget ini sudah. Untungnya tidak berup, jadi cuma standar tune up alias ini kita porting ukurannya juga sesuai seperti spek standar tune up, orang gede-gede banget. Seperti itu. Yang perlu hati-hati adalah bagian sisi kanan dan atas. Tapi untuk overall nganunya ukurannya dari bawaannya udah bagus, nggak ada miring, nggak ada gimana-gimana. Kita tinggal ibaratnya ukurannya bisa nyesuai ke kabeh gitu. Ora usah dadak merubah bentuk seperti itu. Mungkin untuk teman-teman yang mekanik ya. Kalau untuk ownernya sekedar tahu ini bentuknya dalamnya seperti ini. Tadi exhaust, ini intake-nya. Ini yang bagian in, gelap innya. Nah, ini yang dapat kubahnya seperti ini. Ini sudah kita halusin dan kita buka sedikit. Nah, ini seperti ini ya untuk innya. Nah, ini lubang portingnya kita sesuaikan atau kita porting nih. Tadinya tidak seperti ini, masih agak sempit ya, dan seperti bawaannya motor biasanya. Oke, seperti itu untuk bagian head ya. Ini jadi 20-17. Untuk jalan radiatornya seperti ini. Bagian in ini tadi ketutup ini, jangan lupa hati-hati. Lalu bagian X juga sama, ini bagian atas dan kanan. Alias morting ini kudu luwih hati-hati atau harus lebih berhati-hati. Oke, untuk bagian headnya. Lalu kita ke bawah nih, ke blok dan piston. Bloknya sesuai yang sudah ada di katalognya atau sudah banyak yang mereview bahwa ukuran piston dari Vario 160 ini adalah, mari kita ukur bersama, 60 mili. Ya, ini sudah kelihatan ya, ini 60 mili pistonnya. Jadi sudah tidak mengadopsi ukuran 58 lagi atau 57,8 tapi 60 mili. Makanya dia cc-nya lebih besar, bukan 150 ya, tapi 160. Untuk langkah atau struknya sama. Untuk kado pistonnya ini KOS kos-kosan. Nah, ini kos-kosan in alias masuk kos-kosan pena ya gitu. Ini untuk pistonnya standarnya. Oke, bahannya ini masih tulisannya AHM nih, jadi orang adopsi ngene saya kira sopo-sopo ya. Ini piston gawenane dhewe ceritane di FIM atau kalau bawaannya Honda masih dengan, dan ini kos-kosan kamar D atau Paragon FIM. Ini AHM ya. Oke, seperti itu. Untuk pistonnya bahannya sama kayak FIM biasanya. Untuk
60 mili, klepnya 4, coannya ini udah kita custom lagi coannya karena nanti ganti noken as, custom noken as. Lalu untuk boring blocknya nih masih sama, ukurannya juga 60 sama ya, 60 ini juga 60 karena ini jodohnya ini. Lalu bahan bloknya apa nih Mas? 60 juga. Bahan bloknya adalah besi alias sama kayak Vario 150 ya. Ini masih bisa di kolter tapi yo tipis. Ini bahannya masih ada besinya. Jadi mau oversize 50 atau oversize 100 masih bisa. Nah ini besi ya, bukan dihasil. Oke, bahannya sama ya, ini kayak Vario, bahan bloknya kayak Vario 150, jadi masih bisa di kolter kayak Vario 150 itu kan dari 57,8 masih bisa dibikin 58 pas gitu, tinggal dipoles karena ini bahannya dinding besi, masih ada lapisannya ya, nggak kayak dihasil. Kalau dihasil udah nggak bisa diapa-apain, harus di liner ulang atau diganti boring seperti itu. Nah ini untuk bloknya, ini ada kodenya, ada barcode-nya juga nih, laser ini nih barcode. Jadi iso di scan ini mesinnya sopo. Ini kodenya itu 157 karena langkahnya masih sama 55,5 kayak Vario 150 yang sebelumnya. Langkahnya 55,5, lalu pistonnya 60 nih, jadi volumenya 157. Kodenya kos-kosan, mau pitung kamar. Ini sampai 0 atau AHM. Ini regane le ngekos iso dihubungi dhewe. Enggak. Ini tadi untuk tap radiator, air radiator. Ini bagian samping yang dapat koil. Terus ini kosong. Nah, ini yang bagian atas ini agak menarik nih. Ini bagian ini dapat apa? Wah, ini karena bentuknya kok asing, kok nggak kayak Vario-Vario yang sudah ada. Nah, ternyata ini adalah tensioner. Ini dudukan tensioner. Kenapa tensionernya kok dawa jero seperti ini? Soalnya ternyata ketika kita bongkar kemarin, tensionernya itu model yang selongsong terus ada pernya itu. Jadi ternyata Vario 160 ini untuk bagian tensionernya atau penekan rantai keteng atau penekan rantai kampratnya itu, setelannya itu masih kembali nih, mereka flashback lagi balik kayak model Grand. Jadi model tonjokan selongsong, terus kayak tonjokan oli itu ada pernya, lalu tutupnya setelan, bisa di setel seperti itu. Jadi model lawas, makanya dudukannya kayak gini. Nah ini kalau yang mau ganti manual rotor repot. Jadi ini kita nggak ganti, masih pakai ini dulu karena ya urung metu racingannya, atau jika mau mengadopsi dengan part lain juga belum ada. Masa yang nganggo Grand kan terlalu lucu gitu. Ini masih tetap seperti ini dulu, kita tunggu inovasi-inovasi baru dari produk-produk aftermarket yang bakal mengeluarin, atau nek mau orang ngetokke ya wis seperti itu. Oke, untuk mengenai blok pistonnya seperti itu saya kira sudah semua. Di part ini kita cukup sharing mengenai blockhead atau daleman blockhead mengenai Vario 160 nih yang masih langka, masih banyak belum dibongkar. Mungkin teman-teman yang sudah bongkar bisa sharing juga, mungkin barangkali di part ini tadi yang saya sampaikan masih ada yang kurang, atau mungkin ada yang belum bener malahan. Silahkan lanjut ikut sharing di kolom komentar biar kita sama-sama tahu bahwa jeruane atau spesifikasi dalam realnya Vario 160 series itu seperti ini. Oke, gitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut di kolom komentar. Jika ada yang perlu di-sharingkan lagi, ada yang perlu dipertanyakan, silahkan, nanti akan kita jawab semampu kita naik pas lo. Semoga bermanfaat, bisa menambah wawasan kita semua. Kita lanjut dulu, terima kasih, selamat malam.